Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab Thariqul Usul, masih di fawaid kitabul iman. Fakullu mas'alatin yuqta'u fiha bil ijma' wa bintifa'il munazi' minal mu'minin fa innaha mimma bayyana Allah fil huda. Setiap permasalahan yang dipastikan padanya terjadi ijma' dan tidak ada kaum mukminin yang menyelisihinya, maka itu termasuk apa yang Allah jelaskan berupa petunjuk. Wa mukhalifu misli hadzal ijma' yakfur kama yakfuru mukhalifun nassil bayyin. Maka orang yang sengaja menyelisihi ijma' seperti ini, yaitu yang sudah pasti ijma'nya, maka dia kafir sebagaimana kafirnya orang yang menyelisihi nas yang telah jelas. Wa amma idza kana dhunna al-ijma', adapun apabila ijma' itu masih menjadi dugaan saja, yang disebut dengan ijma' dhanni, ya, wala yuqta' bih, dan tidak bisa dipastikan, fahuna aidan qad la yuqta' bi anha mimma tabayyana fihi al-huda min jihati rasul. Maka ini pun juga tidak bisa dipastikan bahwa itu perkara yang telah dijelaskan oleh Rasul secara pasti. Wa mukhalifu mithli hadzal ijma' qad la yakfur, dan orang yang menyelisih ijma' seperti ini bisa jadi tidak kafir. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. Dan ini adalah merupakan pembatas antara mana ijma' yang dianggap pelakunya kafir, mana yang tidak dianggap kafir. Ketahuilah ya akhi bahwa ijma' adalah kesepakatan para ulama, dan kaum muslimin tidak mungkin berijma' di atas kesesatan. Ya, kata Rasulullah, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Allah juga berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan ia leluasa di dalam kesesatannya tersebut, dan kami akan bakar dengan api neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ayat ini menunjukkan bahwa ijma' kaum muslimin adalah hujjah, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Mengapa? Karena ayat itu mengancam bahwa orang yang menyelisihi jalan kaum mukminin, yaitu ijma' mereka, ia akan dibakar dengan api neraka. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat. Apakah ijma' itu yang menyelisih ijma' itu adalah kafir atau tidak? Sebagian mengatakan kafir, sebagian mengatakan tidak. Maka di sini beliau memberikan perincian bahwa ijma' ada dua macam. Ada yang sifatnya qat'i, pasti. Dan ini biasanya ijma' para sahabat, karena di zaman sahabat, para ulama sahabat sangat bisa dihitung. Sedangkan ulama setelahnya sangat banyak dan tersebar ke negeri-negeri yang berjauhan, sehingga amat sulit untuk dipastikan. Maka ijma' apabila telah dipastikan bahwa memang terjadi ijma', berarti itu hujjah. Maka yang seperti ini, orang yang sengaja menyelisihinya dan menolaknya, maka ini dikafirkan. Walaupun tentu masalah kafir mengkafirkan ada syarat-syaratnya. Yang kedua yaitu ijma' yang bersifat dhanni, masih diduga. Biasanya para ulama untuk mengungkapkan ijma' seperti ini, mereka mengatakan la na'lamu fihi khilafan. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. Maka itu menunjukkan bahwa mereka menukil sebuah ijma' tapi yang bersifat masih dhanni. Maka ijma' yang bersifat dhanni ini, apabila ada orang yang menyelisihinya tidak dianggap kafir, kata beliau. Dan ijma' yang sifatnya dhanni ini, apabila bertabrakan dengan nas, maka tentu lebih dahulukan nas daripada ijma' yang bersifat dhanni ini. Ya Allahu a'lam.